Pengajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Saya mengajak mari kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga mengajak untuk mengucapkan selawat dan salam teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan fikih muamalah dan kita masuki pembahasan as-sulhu, yaitu tindakan damai, ya, as-sulhu. As-sulhu aqdun yahsulu bihi qat'un niza'i bainal mutakhasimaini. As-sulhu maksudnya adalah sebuah akad yang dengannya dihasilkan penyelesaian pertikaian di antara dua pihak. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hikmah disyariatkannya as-sulhu ini adalah untuk mendamaikan dua orang yang bertikai atau dua orang yang bersengketa, agar keduanya tidak terpecah dan dengannya tidak ada jiwa yang terlukai, tidak ada jiwa yang kotor, ya. Demikian pula akan menghilangkan sifat-sifat kedengkian, ya, sifat-sifat keburukan di dalam jiwa, dendam, kesumat, dan akan muncul sifat atau akibat yang baik dari hal ini adalah saling berkasih sayang. Demikian. Ketahui bahwasanya tindakan mendamaikan di antara manusia atau orang-orang yang mereka memiliki permasalahan antara satu dengan yang lainnya, ini merupakan bentuk ketaatan dan merupakan juga bentuk ibadah. Bahkan ini termasuk, ya, ketaatan dan ibadah yang paling besar, di mana apabila seorang hamba melakukan hal tersebut dalam rangka untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar, ya, dia akan mendapatkan, ya, reward dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan, ya, adanya kedamaian di permukaan bumi, adanya kerahmatan di kalangan para hamba-hambanya, bukan permusuhan dan bukan perpecahan. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara, maka damaikanlah antara saudara-saudara kalian. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian dirahmati. Para muslim rahimani rahimakumullah. Orang beriman, orang-orang yang memiliki keimanan, mereka adalah bersaudara. Mereka diikat dengan keimanan yang ada di dalam hati-hati mereka, yang ada dalam diri-diri mereka. Oleh karenanya tidak layak orang-orang beriman yang memiliki keimanan yang sama, ya, memiliki keyakinan yang sama, Tuhan yang sama, ya, agama yang sama, nabi yang sama, dan nanti akan dikumpulkan di tempat yang sama. Mereka ini saling bermusuhan, maka Allah perintahkan untuk berdamai, dan itu merupakan bentuk ketakwaan, dan Allah Subhanahu wa taala ya menginginkan mereka untuk dirahmati. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apa keutamaan mendamaikan di antara manusia? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia di antara mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang memerintahkan kepada sedekah atau memerintahkan kepada kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan siapa saja melakukan hal tersebut dalam rangka untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kelak kami akan berikan kepadanya pahala yang besar. Allah mengatakan dengan ajron azima, pahala yang besar. Demikian. Nah, ini menunjukkan para muslim rahimani rahimakumullah besarnya pahala ya hal ini, yaitu mendamaikan ya di antara manusia yang sedang mereka bertikai. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kullu yawmin tatlu'u fihi asy-syamsu ya'nilu bainan nasi sadaqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lafadznya adalah lafadz Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya setiap sendi-sendi dari manusia ini ada sedekahnya. Setiap hari terbitnya di hari tersebut matahari, maka seseorang yang dia mendamaikan di antara manusia, maka itu terhitung sedekah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Luar biasa. Nah, tentunya dengan adanya bentuk berdamai, ya, ini banyak hal yang bisa terjaga. Di antaranya adalah ya terjaganya hak-hak. Bahkan terjaganya adalah secara khusus hak terkait dengan darah. Di mana ada sebagian manusia yang gampang sekali untuk mengalirkan darah atau menumpahkan darah yang menghilangkan nyawa manusia karena perkara-perkara yang sepele. Oleh karenanya agar tidak terjadi ya pertumpahan darah yang berterusan, ya permusuhan yang berterusan sampai bebuyutan, ya, maka ini dihentikan dengan cara mendamaikan, ya, mendamaikan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, hukum berdamai, nah ini merupakan perkara yang dianjurkan, bahkan kita katakan tadi ini merupakan bentuk ya ketaatan yang paling besar. Dikarenakan di dalam kedamaian atau berdamai ini ya di sini ada menjaga ya kecintaan, saling cinta, ya, juga untuk mensucikan jiwa dari apa saja yang bisa merusaknya. Demikian. Dan macam-macam dari berdamai ini banyak sekali, ya.
Ada seperti contohnya berdamai yang disyariatkan antara orang, ya, perdamaian yang disyariatkan di antara, ya, yang diberlakukan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Dan ini pernah, ya, terjadi yang diberlakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, antara kaum muslimin yang ada ketika itu di Madinah dengan orang-orang kafir Yahudi yang ada di sekitar Madinah. Demikian pula bisa, ya, perdamaian itu dilakukan antara orang yang baik dengan orang yang buruk. Ya, ketika barangkali, ya, orang yang buruk ini melakukan tindakan-tindakan yang merugikan, ya, orang yang adil, lalu terjadi perseteruan di antara mereka, dan ini bisa didamaikan, ya. Begitu juga, ya, perdamaian yang dilakukan di antara suami istri, ya, suami istri dari perpecahan atau perpisahan dari perpecahan rumah tangga mereka, atau bahkan sampai kepada perceraian. Demikian yang di antara perkara yang disenangi oleh iblis laknatullah alaih dengan bala tentaranya, sehingga ini yang menjadi motivasi besar bagi bala tentara iblis ini adalah untuk memisahkan, ya, untuk membuat rusaknya hubungan, ya, antara dua orang yang memiliki cinta kasih, ya, yang memiliki hubungan kasih sayang. Di antaranya adalah, ya, suami istri. Demikian, ya, suami istri. Dalam hadis yang pernah kita sampaikan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Inna iblisa yada'u arsyahu alal ma'. Sesungguhnya, ya, iblis meletakkan singgah sananya itu di atas air. Summa yab'atsu sarayahu, kemudian dia mengutus bala tentaranya, ya. Fa'adanahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Orang yang paling dekat atau bala tentara yang paling dekat dengan iblis adalah orang yang paling, atau bala tentara yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah orang atau bala tentara yang paling besar, ya, balanya kepada manusia. Yaji'u ahaduhum, ya, salah seorang di antara bala tentara tersebut datang kepada iblis, fayaqulu, lalu dia katakan, fa'altu kada wa kada, aku sudah melakukan ini dan itu. Fayaqulu, maka iblis menjawab, ma sana'ta syai'an, engkau belum melakukan apapun. Qala summa yaji'u ahaduhum, kemudian orang atau bala tentara yang lain datang sembari mengatakan, fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Tidaklah aku meninggalkan, ya, manusia itu sampai aku pisahkan di antara, ya, dia dengan istrinya. Demikian. Maka iblis mengatakan, fayudanihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Ya. Maka iblis meminta untuk dia mendekat sembari mengatakan, ya, ni'ma anta, ya, sebaik-baik bala tentara adalah engkau. Demikian. Hadis riwayat Muslim dengan nomor urut hadis 2813. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini, ya, ini adalah merupakan, ya, perpecahan, ya, di antara suami istri. Ini merupakan perkara yang disenangi oleh iblis, ya, disenangi oleh iblis dan bala tentaranya. Oleh karenanya, ya, membuat damai, ya, atau mengadakan perdamaian di antara, ya, suami istri ini, bahkan, ya, juga kepada di antara kaum muslimin yang lainnya, maka ini perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ya, kebalikan dari itu disukai oleh iblis laknatullah alaih. Begitu juga bisa diberlakukan, ya, mengadakan perdamaian itu di antara dua tetangga atau beberapa tetangga yang bertikai, karib kerabat, ya, teman-teman, bahkan seluruh manusia, ya, bahkan barangkali, ya, juga di antara dua orang yang bertikai atau bersengketa dalam urusan harta maupun dalam masalah harta. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Dan yang kita sedang bahas, yang akan kita bahas di sini adalah terkait dengan perdamaian dua orang yang bersengketa atau lebih, ya, ini dalam masalah harta.
Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyukai perdamaian sebagaimana dalam ayat yang kita sebutkan tadi dalam surah Al-Hujurat. Kita akan sertakan ayat yang ke-9 ya, ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya apabila ada dua kelompok dari orang-orang beriman yang mereka berseteru, berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Apabila salah satu dari keduanya ini melakukan kezaliman atas yang lainnya, maka perangilah ya pihak yang dia berbuat zalim sampai dia kembali menuju kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah kembali, maka damaikanlah di antara keduanya dengan cara adil dan berbuat adillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Sesungguhnya orang-orang beriman itu, mereka itu bersaudara, maka damaikanlah di antara kedua saudara tersebut, kedua saudara kalian itu. Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian dirahmati. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini perintah Allah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu melainkan itu pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ada hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyami was salati was sadaqati?" Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan derajat yang lebih afdal ketimbang derajat puasa, salat dan sedekah? Qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat yang hadir ketika itu mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, islahu dzatil baini wa fasadu dzatil baini al-haliqati. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, Rasul mengatakan ya, yaitu memperbaiki atau mendamaikan ya dua orang yang bertikai ya. Atau ya kebalikannya ya adalah kerusakan ya dua orang yang sedang bertikai. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini merupakan ibadah yang besar pahalanya ya. Bahkan kedudukannya ini lebih afdal ketimbang derajat puasa, salat dan sedekah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mengapa ini dinyatakan lebih besar pahalanya dan lebih afdal? Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Orang yang dalam kondisi bertikai, orang yang dalam kondisi dia bersengketa, ini sulit bagi mereka ini untuk ya berpuasa ya dengan benar, sholat dan sedekah. Ya, bagaimana bisa mereka bersedekah sementara mereka sedang bertikai? Demikian, ya sulit bagi mereka. Bahkan mereka akan mengerahkan harta mereka untuk memerangi saudaranya. Demikian. Dan bagaimana bisa mereka sholat dengan tenang sementara mereka memiliki permusuhan yang besar dengan saudaranya? Ya, mereka memiliki kedengkian kepada saudaranya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka ya ketika terjadi perdamaian di antara mereka sehingga kondisinya menjadi damai, tentunya ini akan mudah bagi mereka untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, salat dan sedekah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya ya kita akan bahas adalah jenis-jenis perdamaian ya. Ditinjau dari jenis ya, apakah ini mencakup
ya terkait harta atau tidak, maka perdamaian ya ini ada dua bentuknya. Pertama adalah as-sulhu ala malin wa sulhu ala ghairi malin. Yang pertama adalah perdamaian ya terkait dengan harta ya. Kemudian yang kedua adalah perdamaian ya tidak terkait dengan harta. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bahas perdamaian yang terkait dengan harta, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah as-sulhu ala iqrarin ya. Yaitu perdamaian di atas pengakuan. Contohnya adalah ya salah seorang di antara dua orang ya, salah seorang dari antara dua orang ini memiliki hutang atau barang yang ada pada orang lain. Yang keduanya ini tidak mengetahui takarannya ya. Namun orang yang punya hutang ini, hutang barang ataupun hutang uang, itu mengakui bahwa dia punya hutang. Hanya saja ya mereka lupa takaran ya barang atau takaran uang, nilai uang yang ada pada hutang tersebut, orang yang berhutang tersebut. Demikian. Maka apabila mereka melakukan ya atau ada pihak yang menengahi mereka untuk berdamai lalu bersepakat ya atas sesuatu disepakati, maka ini sah ya. Ini sah demikian. Walaupun ternyata nilai rupiah atau barang tersebut atau nilai uang tersebut atau barang tersebut ternyata tidak sesuai dengan jumlah yang awal ya, hanya saja mereka bersepakat ya untuk menetapkan ya sesuatu, atau ada pihak yang menengahi untuk menetapkan salah satu atau menetapkan satu harga atau satu barang takarannya ya, maka ini sah insyaallah taala. Demikian pula apabila ya salah satunya memiliki hutang yang telah jatuh tempo lalu diakui memang untuk segera dibayarkan, lalu digugurkan sebahagian ya dan sisanya untuk dibayar, maka ini sah pula untuk penggugurannya, demikian pula untuk penundaannya ya. Jadi kalau ada terjadi pertikaian dalam urusan hutang piutang ini yang telah jatuh tempo, ternyata memang diakui dia punya hutang, akhirnya berdamai, baiklah berdamai, ditengahi, lalu ditetapkan bahwasanya ya dari poin-poin perdamaian tersebut yang digugurkan sebahagian hutang dan diwajibkan untuk membayar dengan tertunda di waktu yang lain sisanya ya, maka ini sah ya, sah baik penggugurannya maupun ya penundaannya. Demikian pula ya apabila disepakati ya dalam perdamaian tersebut ya adanya pembayaran sebahagian, demikian pula penundaan sebahagian, maka ini juga sah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Namun tidak boleh dalam kesepakatan ini ya, tidak boleh dalam perdamaian ini itu ada pensyaratan tambahan ya. Adanya pensyaratan tambahan ya. Contohnya ya, tidak mengapa saya akui bahwasanya ada hutang ya, hutang milik saya, demikian ya, dengan syarat contohnya ya ada tambahan yang akan diberlakukan untuk orang yang memberikan piutang ya, maka di sini tentunya adalah adanya tindakan damai atau perdamaian di atas syarat riba. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah ini jenis pertama, yaitu perdamaian di atas pengakuan, yaitu adanya pengakuan dari salah satu orang ya, pihak yang mereka ini
bertikai. Ada jenis yang kedua, ya jenis yang kedua adalah ya perdamaian atas adanya pengingkaran, ya. Perdamaian diberlakukan atas sebuah pengingkaran, ya. Seperti contohnya, ya, orang yang mengklaim, ya, bahwa dirinya punya hak, ya, punya hak kepada orang lain, lantas orang lain tersebut mengingkari, ya, mengingkari, seperti itu. Ya, ada satu pihak yang mengklaim bahwasanya dia punya hak, ya, punya hak harta, ya, atas orang lain, ternyata orang tersebut mengingkarinya, demikian. Nah, apabila ya keduanya ini bersepakat untuk menetapkan satu penengah, maka penengah ini, pihak penengah ini, ketika dia memutuskan damai ini bisa didapatkan dengan menetapkan satu kesepakatan harus ada pembayaran sekian, maka ini sah, ya, sah tindakan damai tersebut. Akan tetapi apabila ternyata salah seorang di antara mereka itu dusta, contohnya yang dusta itu adalah pihak yang mengklaim, ya, atau yang dusta adalah pihak yang diklaim, ya, demikian. Dia mengingkari bahwasanya memang dia ada, ya, atau yang pihak yang lain yang mengklaim, contohnya yang kita katakan, baiklah, mungkin pihak yang mengklaim, ya, bahwasanya punya harta yang dipiutangkan kepada pihak yang tergugat, demikian. Baik, ternyata secara zahir baik ini dianggap sah, selesai, ya, tentunya, tapi tindakan damai ini sesungguhnya, ya, secara batin maka dia tidak sah. Mengapa? Karena sesuatu yang diklaim itu fiktif, tidak ada ternyata. Maka orang yang mengambil harta orang lain ini adalah haram. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Haram, ya, harta yang diambil dari orang lain ini. Lebih-lebih contohnya, ya, apabila pihak yang menanggung hutang tersebut adalah pihak yang penengah atau pihak lain, demikian. Yang jelas pihak yang mengklaim ternyata dia dusta, ya, dia hanya ingin mendapatkan harta dengan cara yang dusta seperti ini, walaupun dia memiliki bukti-bukti, ya, sementara orang yang diklaim, orang yang tergugat tersebut itu tidak menyetujui atau tidak mengakui, ya, maka ternyata orang yang mengklaim ini namun dia dusta mendapatkan harta dari pihak lain yang menanggung hutang tersebut agar, ya, tidak terjadi pertikaian di waktu berikutnya. Tentunya, ya, ini harta yang didapatkannya adalah haram. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana sebuah tindakan damai atau perdamaian ini yang boleh? Tentunya orang-orang muslim itu bersepakat, ya, di atas syarat-syarat mereka. Mereka, sifat orang beriman adalah mereka, ya, menyepakati apa yang telah mereka buat. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang muslim itu, ya, berada di atas syarat-syarat yang mereka berlakukan, ya. Sebelumnya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud, Rasulullah bersabda, as-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan harrama halalan aw ahalla haraman. Perdamaian itu, tindakan damai itu adalah boleh di antara kaum muslimin, kecuali, ya, tindakan damai yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan aw ahalla haraman.
Dan orang-orang Islam itu berada di atas syarat-syarat mereka yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Seperti itu. Tentunya tindakan damai yang boleh itu adalah sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan diperintahkan oleh Rasulnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Yang dengannya ditujukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Dan kemudian adalah keridhaan manusia. Bukan hanya sekedar keridhaan manusia, tapi harus berdasarkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal. Bukan hanya sekedar untuk atas dasar kerelaan dua orang yang bertikai tersebut, namun yang seperti ini bisa menghantarkan seseorang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Demikian. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memuji tindakan damai tersebut di dalam firman-Nya surah An-Nisa ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-sulhu khair. Dan tindakan damai itu adalah yang terbaik. Mengapa? Karena memang di dalamnya terdapat kebaikan yang besar. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apa syarat-syarat untuk keabsahan sebuah tindakan damai atau perdamaian? Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah syaratnya dua orang yang bertikai itu yang akan didamaikan adalah dua orang yang mereka ini merupakan orang-orang yang boleh secara syar'i untuk melakukan transaksi. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, perdamaian tersebut tidak boleh mengandung penghalalan yang haram dan pengharaman yang halal. Demikian. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah tidak boleh ada kedustaan di antara salah satu dari dua orang yang bertikai tersebut. Tidak ada kedustaan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, syarat berikutnya adalah orang yang melakukan tindakan damai itu, yaitu pihak penengah dalam hal ini adalah orang yang bertakwa, orang yang berilmu, dan mengetahui tentang kasus yang terjadi. Demikian, seperti itu. Dan dia inginkan adalah kedamaian, kemudian keadilan, dan dia mengetahui tentang hal-hal yang haram, begitu juga hal-hal yang halal dan halal yang wajib. Sehingga dia tidak putuskan nantinya perdamaian tersebut itu berada di atas penghalalan yang haram dan sebaliknya pengharaman yang halal. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, ini syarat-syarat yang menjadi sahnya sebuah perdamaian. Bagaimana hukum tindakan damai terkait dengan hutang yang ditunda? Baik, apabila terjadi perdamaian antara dua orang yang bertikai disebabkan hutang, maka apabila disepakati untuk sebahagian hutang tersebut dibayarkan kontan dan sebahagiannya ditunda, maka ini sah. Bahkan ini merupakan bentuk bentuk berbuat baik kepada saudaranya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Contoh, ada dua orang yang bertikai tentang masalah hutang. Hutang. Yang satu mengklaim bahwasanya ini punya hutang. Yang lainnya baik mengakui atau dia mengingkari bahwasanya dirinya punya hutang. Demikian. Namun permasalahannya
ini tidak ketemu untuk bisa duduk, ya, sampai barangkali ini terjadi pertikaian yang sengit di antara mereka, ya. Yang satu menuntut agar segera untuk diselesaikan saat itu juga demikian. Maka pihak penengah dalam hal ini bisa memberlakukan beberapa solusi, ya, di antaranya adalah dengan menetapkan, ya, bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya si orang yang tergugat ini memang punya hutang. Kemudian yang kedua, jika memang dia punya hutang, ya, maka kemudian bisa diberlakukan adalah pelunasan sebagian dan nanti penundaan untuk sebagian yang lain. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalam hal ini, ya, ini termasuk merupakan bentuk kebaikan kepada saudaranya. Baik itu pihak penengahnya maupun orang yang telah memberikan piutang tersebut. Ya, ini merupakan bentuk kebaikan, ya. Baik, ada riwayat dalam masalah ini. Itu dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah menagih hutang, ya, Ibnu Abi Hadrat, hutang yang ada padanya ketika itu terjadi di masjid. Lihat, ini bolehnya untuk menagih hutang di masjid, ya, boleh, ya, membayar hutang atau menagih hutang di masjid. Ternyata suara mereka ini meninggi sampai-sampai Rasulullah SAW mendengarnya, padahal beliau ketika itu ada di rumah. Lalu beliau SAW, ya, keluar menuju keduanya, ya, sampai beliau menyingkap, ya, tirai kamar beliau atau rumah beliau, sembari beliau menyeru kepada Ka'ab, "Ya Ka'ab, ya Ka'bu." Qala labbaika ya Rasulullah, wahai Ka'ab. Ya, maka Ka'ab yang mendengar ketika itu mengatakan, ya, aku memenuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Qala, maka Rasul mengatakan, "Da' min dainika hakadha, da' min dainika hadha wa uma ilaihi asyatra." Ya. Maka Rasul mengatakan, ya, gugurkan dari hutangmu, ya, senilai ini. Ya, Rasulullah mengisyaratkan kepadanya untuk setengah, ya. Qala, maka Ka'ab mengatakan, laqad fa'altu ya Rasulullah, sungguh, ya, aku lakukan wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Abi Hadrat, ya, kum faqdihi. Maka, ya, Rasulullah memerintahkan kepada Ibnu Abi Hadrat untuk bangkit, ya, kum, bangkitlah, faqdihi, dan bayarkanlah. Demikian, muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikian. Nah, di sini Rasulullah SAW bertindak sebagai penengah, yaitu muslih, ya, dua orang sahabat beliau yang sedang bertikai tentang urusan harta. Demikian, Rasulullah memerintahkan kepada Ka'ab untuk menggugurkan, ya, setengah dari atau sebahagian dari hutang tersebut, lalu memerintahkan orang yang berhutang itu untuk membayar sisanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Bagaimana bila terjadi contohnya pertikaian di antara tetangga, ya, tetangga. Perlu diketahui bahwasanya tetangga ini memiliki hak yang banyak, ya. Di antaranya adalah kalau dia, tetangga tersebut adalah orang yang punya hubungan, ya, kekerabatan, maka di sini ada hak kekerabatan, ya, hak kekerabatan. Demikian pula, ya, apabila tetangga tersebut adalah seorang muslim, maka di sini ada hak, ya, hak sesama muslim. Demikian, ada hak untuk berbuat baik kepada dia, berbuat ihsan kepada dia, ya, memberikan nasihat kepadanya, tidak mengganggunya, bersabar atas gangguannya, dan seterusnya yang wajib bagi muslim untuk, ya, penuhi hak tetangga tersebut. Demikian. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu," muttafaqun alaihi.
Kata Rasulullah SAW, senantiasa Jibril alaihissalam itu mewasiatkan kepadaku terkait dengan tetangga. Sampai-sampai aku menyangka bahwasanya ya tetangga yang satu akan mewarisi tetangga yang lain. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, oleh karenanya tidak boleh kita memudaratkan ya tetangga dengan apa saja yang kita lakukan. Ya. Apakah contohnya ya dengan suara yang keras, ya, dengan tindakan, ya, dengan perkataan, atau dengan apa saja, ya, seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, ini barangkali yang bisa kita sampaikan terkait dengan materi pembahasan kita. Ya, berikutnya kita akan masuki sesi soal jawab. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, ada pertanyaan di sini. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afan, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya menerima beasiswa dari Bank Indonesia atau dari bank lain seperti konvensional ataupun yang syariah? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan wa iyyak jazallah. Atafa'an wa anta fajazakallahu khairan. Baik, kita akan jelaskan. Menerima beasiswa dari perbankan, ya, perbankan, lembaga-lembaga keuangan yang bergerak di bidang pembiayaan, yang terkadang mereka ini ya, jatuh ke dalam praktek-praktek riba, disadari atau tidak disadari, demikian. Nah, bagaimana menerima beasiswa dari mereka ini? Baik, tentunya ini butuh dirinci. Rincian pertama adalah menerima beasiswa tanpa ada usaha. Yaitu orang yang menerima beasiswa tersebut tanpa mengusahakan beasiswa. Dia tidak meminta, ya, dia tidak mengajukan permohonan dan seterusnya. Itu dia mendapatkan hadiah. Ya, dia mendapatkan hadiah ya untuk melanjutkan pendidikan atau untuk mendapatkan biaya ya pendidikannya, demikian yang disebut dengan beasiswa. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, pernah kita sampaikan bahwasanya ya perpindahan ya kepemilikan harta haram yang didapatkan dari sisi perolehannya yang haram, ya, bukan zatnya, ya, bukan zat yang haram, tapi perolehannya yang haram, sehingga harta tersebut tergolong haram juga. Ketika berpindah kepada orang lain dengan jalur yang halal, maka pendapat yang kuat yang pernah kita sampaikan bahwasanya ya ini adalah halal. Ya, ini adalah halal bagi orang yang menerimanya, demikian. Ini halal bagi orang menerimanya. Mengapa demikian? Karena ya ada riwayat ya Rasulullah SAW itu pernah menerima hadiah, ya, menerima hadiah berupa masakan kambing ya yang sudah dimasak dan dihidangkan untuk Nabi SAW dari seorang Yahudi, wanita Yahudi. Yang diketahui bahwasanya wanita Yahudi atau orang-orang Yahudi, mereka senantiasa bertransaksi dengan transaksi haram, ya, melakukan riba, ya, begitu juga mereka menjual belikan ya barang-barang yang haram seperti ya babi, khamar dan seterusnya, demikian, ya. Walaupun juga ada juga ya transaksi mereka yang halal, ya, namun ya tak lepas juga mereka dari ya transaksi-transaksi yang haram, demikian. Sehingga pada harta mereka ada tercampur dengan ya harta yang haram ya dari sisi perolehannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Namun Nabi SAW menerimanya. Demikian. Begitu juga Nabi SAW dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha itu pernah membeli makanan
ya, membeli makanan untuk keluarga beliau, ya, dengan cara berhutang, yaitu dengan cara terhutang pembayarannya, dan beliau menggadaikan baju besi beliau, baju perang yang terbuat dari besi, demikian, ya. Dan itu beliau beli makanan itu dari orang Yahudi. Padahal orang Yahudi ini bisa jadi mendapatkan makanan tersebut dengan cara yang haram, demikian, ya. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah. Mengapa ini dibolehkan? Ya tentunya karena Nabi SAW sendiri yang melakukannya, dan tindakan beliau itu berdasarkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, alasannya yang bisa kita dapatkan adalah dikarenakan ya adanya perpindahan kepemilikan kepada ya orang lain dengan cara yang halal. Apakah dengan cara pemberian hibah atau dengan cara jual beli, demikian, seperti itu. Maka tentunya yang seperti ini halal. Ingat Nabi SAW tidak meminta, ya, seperti itu. Oleh karenanya saya condong ya bagi penerima beasiswa yang mereka tidak mengusahakannya, ya, yang mereka mendapatkan, yang mereka tertunjuk ya untuk mendapatkan beasiswa dari perbankan-perbankan ini, ya, maka itu halal bagi mereka. Itu halal bagi mereka. Seperti itu. Baik itu ya bank konvensional ataupun yang syariah. Baik para muslim rahimani rahimakumullah. Rincian yang kedua adalah menerima beasiswa setelah sebelumnya ya dilakukan usaha ya permohonan, ya permintaan permohonan agar diberikan beasiswa, ya meminta agar diberikan beasiswa, mengajukan permohonan kepada pihak perbankan tersebut. Maka di sini ada bentuk kerendahan, ya bentuk kerendahan, ya, dan di sini juga ada bentuk pengakuan. Ya, bila rincian pertama juga berakibat bahwasanya penerima beasiswa tersebut ya dianggap bahwasanya dia menyetujui ya praktek-praktek riba yang ada pada perbankan tersebut, lembaga-lembaga keuangan yang berbasis ribawi, maka tuduhan ini harus ditepis dengan cara ya dia tidak menerima beasiswa seperti itu. Tapi aslinya dia boleh untuk terima, demikian. Adapun rincian yang kedua, pihak penerima beasiswa ini mengajukan permohonan kepada pihak perbankan, ya lembaga-lembaga keuangan yang berbasis riba, ya ribawi. Maka di sini ada bentuk ya penghinaan diri karena permohonan tersebut, dan ini ada seolah-olah bahwasanya ya memang lembaga-lembaga keuangan berbasis ribawi ini sesuatu yang boleh untuk diminta, boleh untuk eksis, seperti itu. Wallahu taala alam. Yang jelas di sini ada bentuk pengakuan, ya, sehingga ini merupakan bentuk ta'awun 'alal ismi wal 'udwan yang Allah melarang, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dalam surah Al-Maidah ayat 2. Janganlah kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Semoga bisa dipahami. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, di sini ada pertanyaan ya. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, bagaimana wakaf dengan uang riba? Apakah boleh? Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Orang yang berwakaf dari harta haram, apa saja bentuk haramnya, apa bentuk keharamannya, seperti contohnya riba, begitu juga judi, ya, atau menjual barang-barang yang atau benda-benda yang haram untuk dikonsumsi, ya. Maka orang yang berwakaf tersebut, ya, dia tidak akan mendapatkan pahala atas wakafnya atau sedekahnya atau ya mengarahkan hartanya ya untuk wakaf tersebut, tidak akan mendapatkan pahala, karena Nabi SAW bersabda,
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, ya, Imam Tirmidzi, demikian pula Imam Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala sadaqatun min ghululin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak akan diterima sebuah salat tanpa bersuci, dan juga tidak diterima sedekah, ya, yaitu harta yang diarahkan kepada pihak lain, yaitu dari harta ghulul, itu harta khianat, salah satu cara mendapatkan harta yang haram. Demikian hadis riwayat Muslim. Demikian, ya, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang tersebut tidak mendapatkan pahala, ya, atas wakafnya atau sedekahnya, seperti itu, ya, karena tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pahala tersebut. Demikian. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana dia sudah bertobat, ya, dia bertobat dan dia ingin bersihkan hartanya. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apabila dia sudah bertobat, ya, maka dia mendapatkan pahala atas tobatnya. Demikian. Dan harta-harta bukan curian, bukan yang zatnya haram, ya, harta-harta yang bukan zatnya haram, hanya saja caranya saja yang haram untuk dia dapatkan, untuk mendapatkan harta tersebut, ya. Berbeda dengan mencuri, begitu juga contohnya, ya, barang-barang yang haram yang lainnya, maka ini harus dibuang dari dirinya, ya. Adapun, ya, harta-harta yang didapatkan dengan cara ribawi, contohnya judi, contohnya, ya, atau menjual barang-barang yang haram untuk dikonsumsi, contohnya, dan dia sudah tobat, maka apa saja telah berlalu itu miliknya. Wallahu ta'ala alam. Adapun barang curian maka harus dikembalikan kepada pemiliknya. Barang rampasan, barang curian, demikian, itu haram bagi dirinya, seperti itu, kecuali direlakan oleh pemiliknya. Begitu juga contohnya seperti contohnya adalah barang-barang yang haram yang lainnya, ya, benda-benda seperti contohnya anjing kalau ada, ya, begitu juga seandainya kalau ada babi, maka ini dibuang dari dirinya, nggak bermanfaat bagi dirinya, seperti itu. Baik, adapun bila setelah tobatnya dia ternyata ingin mengambil harta yang ada pada orang lain atau pihak lain, ternyata bersama dengan itu dikembalikan sesuatu yang tidak berhak bagi dirinya, ya, karena bercampur dengan riba, tidak bisa diambil sebagian kecuali harus keseluruhan. Sementara haknya adalah sebagian dari harta tersebut, maka sisanya setelah diambil haknya ini, ya, dikeluarkan, ya, dipisahkan dari dirinya dan dibuang dari dirinya. Apakah diarahkan kepada pihak lain yang membutuhkan atau kemaslahatan umum. Demikian, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, tindakan yang memisahkan harta yang halal dengan harta yang haram, ya, yang ini tidak hak bagi dirinya dan dia sudah tahu dan dia sudah bertobat darinya, maka ini dia akan mendapatkan pahala atas pemisahan tersebut. Walaupun dia tidak akan mendapatkan pahala atas, ya, infak tersebut jika itu ternyata diinfakkan atau diarahkan kepada orang lain. Hanya saja tindakan memisahkan, ya, dirinya atau hartanya dari harta yang tidak halal ini bagi dirinya, itu dapat pahala dia. Demikian, ya. Hanya saja ketika ini contohnya dimanfaatkan oleh orang lain, ya, orang lain ini mendapatkan manfaat atas harta tersebut, harta yang haram bagi orang yang menginfakkan itu, maka orang tersebut tidak mendapatkan pahala. Orang yang menginfakkan tersebut tidak mendapatkan pahala. Ini dua hal yang dibedakan, ya, seperti itu. Jadi tindakan memisahkan, ya, antara harta yang halal dengan harta yang haram dari dirinya dan dari hartanya, ini dapat pahala. Adapun ketika sampai kepada orang lain harta tersebut, ya, kemudian bermanfaat, maka ini tidaklah menjadi pahala bagi dirinya, ya, bagi orang yang menginfakkan tersebut, karena itu harta yang haram. Demikian, ya. La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala sadaqatun min ghululin. Tidak diterima, ya, sebuah salat tanpa bersuci dan tidak diterima sedekah, ya, dari harta yang ghulul, harta yang haram. Demikian, seperti itu, tidak akan diterima, artinya tidak akan dapat pahala.
dia mendapatkan pahala dari sisi pemisahan harta antara yang halal dengan yang haram. Seperti itu. Perhatikan, terkait dengan hal ini, Rasulullah SAW bersabda tentang ya para pedagang. Ya ma'syarat tujari, wahai para pedagang, ya inna hadal bai'a yahduruhu syaitanun, ya laghun, begitu juga kadhibun, ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan ya dengan bentuk yang berbeda-beda, ya. Halfun, ya. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, jual beli ini, itu jual beli yang dilakukan oleh para pedagang, itu dihadiri oleh syaitan, juga kadang dihadiri oleh kedustaan, sumpah, ya, permainan, nah, seperti itu. Maka tentunya di sini ada disebut dalam riwayat yang lain ismun, dosa, demikian. Juga ada dosa di sana. Maka Rasulullah SAW bersabda fasyawwibuhu atau fasyubuhu bisadaqah. Maka ya fasyubuhu, ya campurkanlah dia dengan sedekah, campurkanlah atau ya bersihkanlah dengan sedekah. Artinya tindakan sedekah itu mengeluarkan, memisahkan harta yang halal dengan harta yang haram. Ini diperintahkan Nabi SAW. Tentunya ini disukai dan dapat pahala. Ya. Namun ketika sedekah tersebut sampai kepada orang lain, ya, ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dari harta yang haram. Seperti itu. Nah, ini harus dibedakan, ya. Barangkali ini perkara yang baru ya bagi sebagian orang, mendengarnya mungkin sedikit tidak terbiasa, maka tidak masalah, ya. Ini hal yang apa? Hal yang butuh untuk dipahami. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bismillah, maaf mengganggu waktunya Ustadz. Saya mau bertanya tentang jual beli. Saya minta tolong kepada kawan untuk mencarikan sepeda untuk saya. Harganya 1 juta dengan cara nanti dibayar cicil. Ternyata kawan saya ini minta harganya jadi ya 1.500.000 secara cicilan. Apakah itu riba? Dan bagaimana solusi jual beli yang halal? Ya. Tapi kawan saya ini tetap dapat uang juga. Ya. Nah, ini tentunya jual beli kredit, ya, jual beli kredit. Baik, kasus ini sebenarnya kasus yang disebut oleh para ulama dengan al-amru bisyira atau al-wa'du bisyira, yaitu perintah untuk beli, nanti orang yang memerintahkan itu akan beli darinya, ya, atau janji untuk beli setelah orang itu beli, ya, untuknya, demikian, seperti itu. Maka sesungguhnya jual beli model seperti ini adalah jual beli yang melibatkan 3 komponen. Pertama adalah calon konsumen, yang kedua adalah orang yang memiliki harta pemodal, modal. Kemudian yang ketiga adalah pemilik barang, demikian, ya, pemilik barang. 3 komponen ini, ya. Komponen pertama yaitu calon konsumen. Calon konsumen ini memerintahkan kepada orang yang memiliki uang modal, ya, untuk membelikan barang, ya, membelikan barang untuknya. Contoh kasus sepeda tadi, demikian, ya. Contoh kasus sepeda, ya, dan dia akan membeli barang yang diinginkan itu sesuai dengan spesifikasi yang tertentu itu kepada pemiliknya, pemilik barang, demikian. Bagaimana supaya hal ini tidak jatuh kepada larangan, ya, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama adalah syarat pertama, tidak boleh ada, ya, transaksi antara calon konsumen dengan pemodal. Tidak boleh ada transaksi dengan penetapan harga, ya, yang mengikat harga tersebut, dan ternyata sang pemilik dana atau modal itu, uang tersebut, sudah menetapkan harganya dan mengikat harganya.
Dia menjualnya kepada calon konsumen ini. Sementara barang ini belum dimilikinya. Ya. Maka ini bisa jatuh kepada ya larangan ya bai'u ma laisa indahu, yaitu menjual barang yang tidak dimilikinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu anhu, la tabi' ma laisa indak, jangan engkau jual barang yang belum kau miliki. Demikian. Ini syarat pertama, yaitu apa? Tidak boleh adanya transaksi dengan ya menjualnya atau membelinya dengan menyepakati harga yang sudah mengikat. Demikian. Seperti itu. Jadi ini yang syarat yang pertama. Sehingga ini lalu bagaimana? Ya cukup saja. Contohnya sang calon konsumen ini hanya menyebutkan ya, pesanan barangnya. Tolong berikan barang saya, tolong berikan barang untuk saya dengan sepeda ya, dengan ya spesifikasi sepeda seperti ini. Ya. Dijelaskan sepedanya. Demikian ya dari sisi warna, ya mungkin merek, tipe, warna, bentuk, dan seterusnya. Lengkap, maka sudah. Kemudian pihak dari pemilik modal atau pemilik dana tersebut, dia segera mencarinya tanpa menetapkan harga terlebih dahulu. Baik, ini syarat pertama. Syarat yang kedua, ya, ya, masuknya kepemilikan barang tersebut ya kepada pihak pemilik modal sebelum dijual belikan. Ini syarat kedua. Jadi artinya setelah ada pesanan, pemilik modal tersebut ya ini harus dia mencari barang yang diinginkan, lalu dia beli barang tersebut, dia beli, berpindah terlebih dahulu kepemilikannya setelah dia bayar atau dia tunda bayarnya boleh juga. Yang penting sepeda tersebut atau barang tersebut itu berpindah kepemilikannya kepada sang pemilik modal. Demikian. Atau orang yang diperintahkan untuk beli. Nah setelah itu baru diberlakukan akad kepada calon konsumen. Nah seperti itu. Namun ada syarat ketiga. Syarat ketiga diberlakukan hak akhir. Hak akhir. Jadi syarat pertama dengan syarat kedua, ya. Bahkan syarat ketiga ini, apa itu hak akhir? Hak akhir ini sudah kita bahas hak akhir, yaitu hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. Nah, kenapa diberlakukan hak akhir? Ini menjadi syarat. Ini sebagai bentuk penafian atau bentuk penghilangan dari pengikatan jual beli, seolah-olah jual beli tersebut ya itu sudah mengikat, oleh karenanya harus diberlakukan hak akhir. Sehingga contoh ketika dalam tawar menawar antara si pemilik modal yang sudah membeli barang atau sepeda tadi yang sudah dibeli ya dengan calon konsumen, ketika tidak menemukan harga yang disepakati, contoh dikarenakan mungkin ya sang pemilik modal ini menjual terlalu tinggi harga tersebut, ya padahal mungkin diketahui harga tersebut, harga modalnya, harga belinya ya dari pemilik barang sebelumnya itu cuma 1 juta, ternyata dijual 2 juta, padahal pembayaran cuma dalam jangka waktu yang tidak lama. Demikian. Maka di sini boleh ya harus diberlakukan hak akhir. Artinya boleh bagi calon konsumen untuk membatalkan jual beli ketika tidak sepakat harganya. Seperti itu. Baik, ini syarat yang ketiga. Ini syarat ketiga, yaitu adanya hak akhir, yaitu hak ya untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli. Ya, bagi sang pemilik modal atau contohnya sang calon konsumen. Calon konsumen bisa dia membatalkan jual belinya. Kenapa? Contohnya karena tidak sepakat dengan harga yang ditetapkan. Demikian. Bisa juga
si pemilik modal yang sudah membeli barang tersebut atau membeli sepeda tersebut, dia tidak ingin menjual kepada siapa? Sang calon konsumen. Dia ingin jual kepada yang lain. Kenapa? Kebetulan dia mendapatkan calon konsumen lain yang dia mampu membeli barang yang sudah dibelinya itu dengan harga contohnya bahkan 3 juta. Lebih tinggi. Maka ini bentuk apa? Ya, syarat ketiga, ada hak akhirnya seperti itu. Kemudian syarat yang keempat, ini syarat terakhir yang saya kira ini sudah cukup. Syarat ini yang terakhir adalah syaratnya adalah tidak diberlakukan adanya denda keterlambatan, penalti, ya. Tidak boleh ada penalti, denda keterlambatan atas keterlambatan pembayaran. Contohnya mungkin ketika ini dibayar dalam jangka waktu 6 bulan, ya. Maka disepakati contohnya harga menjadi 1.500.000, begitu. Yang akan dibayar kita katakan ya mungkin sekitar 250 ya seperti itu. 250 setiap bulannya. Seperti itu. Nah, tidak boleh ada denda keterlambatan. Baik itu di setiap bulan yang disepakati atau waktu yang disepakati atau nanti di akhir jatuh tempo pembayaran tersebut. Demikian. Ini 4 syaratnya. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan ya. Yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini atau pembahasan kali ini ya. Materi sudah kita sampaikan, itu materi tentang as-sulhu, yaitu tindakan damai atau perdamaian. Begitu juga soal jawabnya sudah kita selesaikan. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan, kekurangan, dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.